Tapi tetap aja, kenapa ketika dia dipaksa, dia nggak cerita? Dia mungkin takut, dia nggak punya pilihan. Takut apa? Bedanya apa cerita sama aku? Gitu loh. Gini loh. Sekarang kalau misalkan dia cerita sama aku bisa bantu loh, Ma. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Sama dia lagi sebagai driver mama, dan dia juga bisa bantu-bantu kamu. Mama tahu kesalahannya besar, tapi please consider that. Sebenarnya nggak keberatan ya, Ma. Tapi lebih harus waspada aja sekarang kitanya, karena Indra sudah pernah melakukan 2 kali kesalahan di sini. Ya, Mama ngerti sih. Maksudnya, Mama tahu kesalahan Indra dan istrinya Nina fatal. Tapi kan kamu harus melihat juga bahwa kesalahan yang mereka perbuat itu tidak mereka inginkan. Maksudnya, iya betul. Sebenarnya ya aku juga udah melupakan lah apa yang pernah Indra lakukan. Memang kesalahannya yang pertama dengan Nina tidak mengenakan untuk kita. Tapi di satu sisi aku tahu Mama pasti akan bilang, tapi kan mereka menyelamatkan Askara. iya, Betul. iya. Mereka merawat Askara dengan baik, Askara sehat. Cuman tetap aja, Ma. Salah ya salah gitu loh. Tapi kan aku udah memaafkan itu. Cuman yang kedua ini nih, yang aku agak harus hati-hati, Ma. Ya meskipun dia dalam keterpaksaan ya, dipaksa oleh orang yang namanya Johan ini gitu. Tapi tetap aja, kenapa ketika dia dipaksa, dia nggak cerita? Dia mungkin takut, dia nggak punya Takut pilihan. apa? Bedanya apa cerita sama aku? Gitu loh. Gini loh. Sekarang kalau mungkin misalkan dia cerita sama aku bisa bantu loh, Ma. Mama ngerti, cuman kamu juga harus bisa memposisikan diri kamu di posisi dia. Kalau kita mungkin sesimpel itu kita bisa diskusi, kita bisa ngomong, kita bisa kasih tahu kamu. Tapi pada saat itu posisi dia adalah he's just a driver. Dia cuma kerja buat kita. Mungkin dia ada rasa tidak enak dan juga mungkin Ya, banyak sekali pikirannya dia terdesak, istrinya diancam, keluarga diancam. Itu loh Al, itu sih. Iya, dia Maksudnya, takut it's not that easy. Dia takut keluarganya diancam. Emang dia nggak takut kalau misalkan terjadi apa-apa sama Mama? Dia nggak takut dia masuk penjara? Nggak menjamin 100% keluarganya aman, mah. Harusnya. Makanya apa susahnya sih cerita? Itu loh. Level of understanding sama Mama, cara berpikirnya beda dengan kamu. Mama, kita tarik mundur beberapa hari ke belakang. Banyak sekali hal yang terjadi. Banyak sekali. Kita menemukan orang-orang baru yang terlibat dalam hal-hal yang kurang baik. Kita tahu lah, Ma. Keluarga kita ini lagi nggak baik-baik aja. Betul, Mama tahu dan ya kita juga tetap harus waspada. Mama ngerti sekali kamu berusaha melindungi keluarga kamu. Mama terima kasih sekali. Tapi please soal Indra, I want you to consider that. Mama ingin kamu memikirkan kembali. Kasihan kalau dia nggak kerja, gimana dia bisa menghidupi istri dan keluarganya di kampung. Mama sudah maafkan dia dan Mama yakin kamu juga sudah memaafkan Indra. Kasih dia kesempatan sekali lagi. Kasih kesempatan sekali lagi. If this time he blew it up, dia menyia-nyiakan kepercayaan dan kesempatan ini dan gak ada maaf lagi. Please, pikirkan. Mama jarang mohon sama kamu. Please. Oke sekali ini ya, Ma. Tapi dalam pengawasan harus hati-hati sekarang. Thank you. Ya. Thank you. Nanti aku coba ngobrol sama Indra. Ya. Ya? Ya, kamu ngobrol lah sama dia ya. Thank you. Ya udah, masih ada yang mau dibahas? Kalau nggak aku masuk ke dalam. Sama ini satu lagi. Kamu bicara soal anaknya Sekar, maksudnya apa ya? Siapa dia? Apa kamu udah punya info atau apa? Sebenarnya aku mau cerita itu posisinya lagi nggak enak sih, Mas, sekarang. Iya, posisinya kan sekarang fokusnya harus sama Nino. Tadi ya memang mau cerita sama Mama lebih cepat supaya bisa menjalankan strategi ini
lebih cepat juga gitu. Tapi kan kita dihadapkan dalam musibah baru lagi nih. Nino harus seperti ini, konsentrasi harus lebih ke Nino mungkin sekarang. Tapi kalau memang mama mau tahu, ya aku ceritakan singkatnya dulu ya. Mau tahu? Aku sudah tahu siapa anaknya Ibu Sekar. You did? Ya, Siapa? Marsha namanya. Marsha. Marsha? Kayaknya aku pernah ingat nama itu. Marsha. Kenapa namanya bisa sama ya? Marsha kan bukan nama yang pasaran. Marsha. Marsha ini sekarang kerja sama aku. Ya, dia bantu di Mara tuh. Sejak kapan? Baru? Ya, baru. Makanya ini yang lagi aku coba cerna semuanya, karena menurutku bukan suatu kebetulan ya hal-hal kayak begini ya. Dengan perasaan mama yang sangat menggebu-gebu, tidak bisa percaya dengan Bu Sekar. Di awal aku terus mencerna itu, dan ditambah lagi sekarang menemukan fakta baru kalau Marsha, orang yang kerja sama aku sebagai konsultan bisnis, adalah anaknya Bu Sekar. Nah, ini yang sedang aku rencanakan. It's a bit weird sih, agak aneh sih. Maksudnya dengan masuknya Marsha, kehadiran Sekar. Iya, makanya aku lagi ramu strategi. Gimana kalau memang strategi ini bisa berjalan, kita mungkin bisa tahu niatan Bu Sekar dan Marsha yang sebenarnya itu seperti apa. Yes, please. Dan kita juga bisa membuktikan kecurigaan mama itu seperti apa. Tapi aku butuh bantuan mama di sini. Mama akan bantu kamu. Mama akan ikut strategi kamu dan kita akan jalankan bersama. Gue kangen banget saat-saat sering bareng Mas Randy. Tapi apa sekarang bisa ya kayak dulu lagi sama Mas Randy? Selain kita sama-sama sibuk, sekarang ada Mbak Michi yang semakin dekat sama Mas Randy. Mbak Mira? Ya ampun, Mas. Sorry, saya bikin kaget kamu ya? Ya, dikit aja. Tadi kayaknya terlalu fokus aja makanya jadi kaget. Oh ya, kamu udah dapat update terbaru tentang Zara? Sejauh ini sih nggak ada ya Mas, soalnya saya juga udah coba untuk cari di berita, sosial media, bahkan udah saya upload juga fotonya Zara ke Lovegram, tapi pencariannya masih nihil. Iya, ya sama saya juga sih. Ya termasuk tim kita juga belum menemukan apapun tentang Zara dan Diandra. Pak Al telepon. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ren. Bagaimana kabar Zara? Ada perkembangan? Iya Pak, saya minta maaf. Saya dan Mira sudah mencoba untuk mencari tahu Pak. Tapi kita belum menemukan apapun tentang Zara. Ya termasuk tim kita Pak yang di lapangan. Mereka juga belum menemukan apapun tentang Zara maupun Diandra. Tapi kami akan terus berusaha Pak untuk mencari. Oke, tolong terus cari ya. Sama ada satu hal lagi yang mau saya bicarakan. Ini mengenai Bu Sekar dan Marsha. Maaf Pak, apa Bapak yakin akan melakukan rencana itu Pak? Ya, saya sangat yakin. Jadi tolong diurus semuanya ya. Ya, baik Pak, baik. Oke, makasih Ren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, Sekarang giliran Mama. oke. Jadi kita akan jalankan rencana yang telah kamu buat.
Nam, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kamu ikut saya. Emang apa, Mas? Ini tugas khusus dari Pak Al dan harus segera kita laksanakan. Ini berkaitan dengan Marsha. Bu Marsha. Ya, nanti deh saya jelasin. Yang penting kita berangkat dulu sekarang ya. Oh, ya udah. Kamu siap kan? Ya, sebentar. Kenapa mereka perginya keburu-buru ya? Mereka mau kemana? Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Mencurigakan banget. Terlalu banyak hal yang dirahasiakan dan tugas-tugas rahasia Namira dan Randy yang dikerjakan di luar kantor. Penasaran aku apa yang mereka lakuin. Assalamualaikum Bu Marsha. Bu Marsha lagi di mana? Waalaikumsalam Pak Al. Saya ada di kantor. Pak Al ada di mana? Saya lagi di luar, lagi ada urusan keluarga. Makanya ini saya telepon karena saya mau bilang sepertinya saya nggak bisa masuk kantor. Tapi ada beberapa urusan yang harus saya bicarakan dengan Bu Marsha nih. Kalau kita ketemuan tapi di luar supaya lebih efektif, gimana Bu Marsha? Boleh Pak Al. Siap. Oke, nanti saya share log ke Bu Marsha ya. Kira-kira Bu Marsha kalau datang jam 1 siang ini bisa kan? Bisa Pak. Oke. Sama tolong ini ya, nanti kalau misalkan berangkat, tolong dibawakan file-file penjualan Maharatu sama file-file yang belum saya tanda tangani. Oke, baik Pak Al. Oke, terima kasih Bu Marsha. Sampai ketemu siang ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.